Minggir. Motor butut kamu itu menghalangi jalan saya. Dasar nggak punya otak. Teriakan itu menggema di sebuah gang sempit, keluar dari mulut seorang wanita cantik yang sedang menangis histeris. Di hadapannya, seorang pria dengan jaket lusuh hanya bisa terdiam, menatap nanar pada wanita yang menghinanya itu. Namun, tahukah Anda, pria yang dihina karena motor tuanya itu, pria yang dibentak bak orang tak berharga, sesungguhnya adalah pemilik gedung pencakar langit tempat wanita itu bekerja. Kevin Adhitama, seorang CEO triliuner yang rela menyamar menjadi office boy rendahan demi mencari satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang, ketulusan. Apa jadinya jika besok pagi mereka bertemu kembali, bukan di jalanan, melainkan di kantor, di mana sang wanita adalah manajer dan sang pria adalah bawahannya? Selamat datang kembali di channel Ken Arok Productions. Hari ini kita akan membawakan kisah romantis yang akan mengaduk-aduk emosi Anda. Kisah tentang gengsi, air mata, dan cinta yang tumbuh di jok belakang motor tua. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak. Saya doakan khusus bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, dan setia menonton video ini. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang mengalir deras seperti air, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap suap nasi, dan kebahagiaan yang abadi bersama keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Ayo, tuliskan, amin, di kolom komentar sekarang juga, supaya doa kita diaminkan oleh ribuan orang lainnya dan menembus langit. Jangan lupa tulis juga dari kota mana kalian berasal, ya? Sudah siap? Kencangkan sabuk pengaman hati Anda, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana di dalam mobil sedan mewah milik Fatma terasa mencekam. AC mobil yang dingin tidak mampu menghentikan keringat yang mengucur deras di pelipisnya. Tangan kanannya mencengkeram ponsel erat-erat, sementara tangan kirinya memegang setir dengan gemetar. Suara di ujung telepon membuatnya serasa disambar petir di siang bolong. Halo, Mbak Fatma? Ibu. Ibu pingsan lagi di kamar mandi. Napasnya sesak banget. Mbak, tolong cepat pulang. Suara asisten rumah tangga terdengar panik di seberang sana. Bawa ibu ke IGD sekarang. Bey, saya langsung ke sana. Jangan tunggu saya. Teriak Fatma, air matanya langsung tumpah. Bertahanlah, Bu, tolong bertahan. Bisiknya pada diri sendiri dengan suara parau. Fatma membanting ponselnya ke kursi penumpang. Di depannya, jalanan protokol Sudirman macet total. Mobil-mobil merayap seperti siput. Suara klakson bersahutan membuat kepalanya mau pecah. Sialan, kenapa harus macet di saat begini sih? Umpat Fatma sambil memukul setir mobilnya. Ayo jalan. Jalan. Mata Fatma liar mencari celah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gang kecil di sisi kiri. Itu jalan tikus. Jalan perkampungan sempit yang konon bisa tembus langsung ke jalan belakang rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Fatma membanting setir ke kiri. Masa bodoh dengan bodi mobilnya yang mungkin akan lecet terserempet pagar. Yang ada di pikirannya hanya satu, menyelamatkan nyawa ibunya. Mobil Fatma melaju memasuki gang yang lembab dan sempit itu. Jantungnya berpacu lebih cepat dari putaran roda mobilnya. Namun, baru saja 100 meter masuk ke dalam, Fatma dipaksa menginjak rem mendadak. Astaga! Apalagi ini? Jerit Fatma frustrasi. Tepat di tengah jalan gang yang pas-pasan itu, sebuah motor metik tua, jenis yang bodinya sudah diikat karet ban bekas, berhenti melintang. Pengendaranya, seorang pria berjaket kusam, tampak santai duduk di atas motor sambil menatap layar ponselnya, seolah dunia milik dia sendiri. Minggir dong. Woi, batin Fatma menjerit. Pria itu adalah Kevin. Dia sama sekali tidak tahu ada mobil di belakangnya. Dia sedang kebingungan melihat Google Maps yang menyuruhnya belok ke tembok buntu. Duh, ini peta ngawur banget sih. Gudang arsipnya lewat mana ya? Gumam Kevin pelan sambil menggaruk kepalanya yang tertutup helm butut. Kevin tidak sadar, di belakangnya ada seorang anak perempuan yang sedang ketakutan setengah mati kehilangan ibunya, dan detik itu juga, kesabaran Fatma habis tak bersisa. Tanpa peringatan, Fatma menekan telapak tangannya ke tengah setir sekuat tenaga. Suara klakson mobil mewah itu menjerit panjang, memekakan telinga siapapun yang mendengarnya di gang sempit itu. Kevin yang sedang melamun menatap peta di ponselnya terlonjak kaget. Bahunya tersentak hebat hingga ponselnya hampir terlempar ke selokan.
Belum sempat Kevin menoleh sepenuhnya, kaca jendela mobil di belakangnya sudah turun dengan kasar. Wajah Fatma muncul di sana, basah kuyup oleh air mata dan merah padam karena amarah. "Minggir. Hei, kamu dengar tidak?" teriak Fatma dengan suara yang bergetar hebat. "Singkirkan motor bututmu itu. Minggir." Kevin menatap wanita itu dengan bingung. Awalnya, ada rasa tersinggung yang muncul di hatinya. Namun, saat ia melihat air mata yang mengalir deras membasahi pipi wanita itu, amarah Kevin seketika lenyap. Ia melihat kepanikan yang nyata di mata Fatma, keputusasaan seorang anak yang sedang berpacu dengan maut. "Mbak, ada apa?" tanya Kevin pelan, namun suaranya tenggelam oleh raungan mesin mobil Fatma yang digeber-geber. "Tolong minggir. Ibu saya kritis. Minggir sekarang atau saya tabrak," jerit Fatma lagi. Kali ini suaranya pecah menjadi isak tangis yang menyayat hati. Mendengar kata "ibu" dan "kritis", naluri Kevin langsung bekerja. Ia sadar ini bukan waktunya untuk berdebat atau meminta maaf. Gang itu terlalu sempit untuk memutar motornya. Dengan gerakan sigap, Kevin turun dari motornya. Ia mencengkeram besi pegangan belakang motor Vario tuanya, lalu dengan sekuat tenaga mengangkat ban belakang motor itu, dan menggesernya paksa hingga mepet ke bibir selokan kering. "Silakan, Mbak. Hati-hati," seru Kevin sambil memberi isyarat tangan agar mobil itu lewat. Fatma tidak menjawab. Ia bahkan tidak menoleh untuk mengucapkan terima kasih. Pikirannya kalut. Begitu melihat celah terbuka, kaki kanannya langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil sedan itu melesat maju dengan sentakan keras, melewati Kevin yang berdiri merapat ke tembok. Namun, karena pandangannya kabur tertutup air mata dan emosinya yang tidak stabil, Fatma tidak melihat ada tiang listrik pendek dan gundukan beton trotoar yang menjorok di ujung tikungan gang. Fatma memutar setir terlalu tajam. Suara benturan keras terdengar mengerikan. Ujung bumper depan mobil Fatma menghantam beton trotoar dengan telak. Bunyi logam beradu dengan batu membuat ngilu siapapun yang mendengarnya. Mobil itu berguncang hebat, tapi Fatma tidak peduli. Dia tidak berhenti. Dia terus memacu mobilnya keluar dari gang itu, meninggalkan Kevin yang melongo melihat kejadian itu. "Waduh, parah itu nabraknya," gumam Kevin sambil menggelengkan kepala, menatap bumper mobil itu yang kini penyok parah dan mulai meneteskan cairan hijau radiator di aspal. Kevin tahu, mobil itu tidak akan bertahan lama sebelum mesinnya mati total. Dan benar saja, itulah awal mula bencana yang akan memaksa sang manajer cantik turun kasta menjadi penumpang motor butut. Keesokan harinya, langit Jakarta tampak cerah, namun awan mendung seolah masih menggantung tebal di wajah cantik Fatma. Kabar baiknya, kondisi sang ibu di rumah sakit sudah melewati masa kritis dan mulai stabil. Namun, ada satu masalah baru yang membuat kepala manajer pemasaran ini berdenyut nyeri. Akibat aksi nekatnya kemarin yang menghantam trotoar demi mengejar waktu, mobil sedan kesayangannya kini teronggok menyedihkan di sebuah bengkel. Vonis sang mekanik pagi tadi sungguh membuat lemas. Radiator pecah, karter oli bocor, dan mesin mengalami panas berlebih alias overheat. Mobil itu harus turun mesin dan menginap di bengkel setidaknya selama 1 minggu. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Fatma berangkat ke kantor menumpang taksi online. Rasanya sungguh asing. Ia duduk diam di kursi penumpang, menatap jalanan macet tanpa bisa mendengarkan playlist lagu favoritnya. Rasa lelah dan sisa-sisa tangisan semalam membuat matanya terlihat sedikit bengkak, meski ia sudah berusaha menutupinya dengan bedak tebal. Sesampainya di lobi gedung perkantoran yang megah di kawasan Sudirman itu, Fatma melangkah masuk. Suara sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer yang licin. Ia berusaha menegakkan bahunya, memasang kembali topeng, wanita karir sukses, yang selama ini ia banggakan. Namun, langkahnya terhenti mendadak di dekat deretan lift. Di sana, seorang pria berseragam cleaning service berwarna biru muda sedang sibuk mengepel lantai. Gerakannya cekatan, mengayunkan tongkat pel ke kiri dan ke kanan. Ada sesuatu yang sangat familiar dari punggung pria itu. Dan benar saja, ketika pria itu berbalik badan untuk memeras kain pel di ember kuningnya, napas Fatma seakan tercekat di tenggorokan. Itu dia. Itu wajah pria yang kemarin ia bentak habis-habisan di gang tikus. Pria pemilik motor butut yang rela mengangkat motornya ke selokan demi memberi jalan pada Fatma. Ternyata,
Pria itu bekerja di gedung yang sama dengannya, sebagai seorang office boy. Jantung Fatma berdegup kencang karena malu. Ia ingin sekali memalingkan wajah, berpura-pura sibuk dengan ponselnya, atau bahkan lari keluar lobi. Namun terlambat, mata mereka sudah bertemu. Fatma membeku, bersiap menerima tatapan sinis atau bisik-bisik dendam. Tapi apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Kevin menegakkan badannya. Ia tidak marah. Ia tidak melotot. Justru, seulas senyum ramah dan tulus terukir di bibirnya. Ia menganggukkan kepala dengan sopan kepada Fatma. "Selamat pagi, Bu," sapa Kevin dengan nada suara yang tenang dan menyejukkan. "Semoga hari ini jauh lebih baik dari kemarin ya, Bu. Hati-hati, lantainya agak licin." Fatma terpaku. Lidahnya keluh. Ia, sang manajer yang biasanya pandai berdebat, kini tak mampu mengeluarkan satu kata pun. Rasa bersalah menghantam dadanya dengan keras. Pria yang ia hina sebagai penghalang jalan, ternyata memiliki hati seluas samudera. Fatma hanya bisa mengangguk kaku dengan wajah yang merah pada menahan malu. Tanpa menjawab sapaan itu, Fatma buru-buru melangkah cepat, nyaris berlari, masuk ke dalam lift yang pintunya baru saja terbuka. Ia menekan tombol tutup lift berkali-kali dengan panik, seolah ingin melarikan diri dari tatapan mata teduh milik sang office boy yang baru saja meruntuhkan kesombongannya. Nasib sepertinya sedang gemar bercanda dengan hidup Fatma hari ini. Belum hilang rasa canggungnya akibat pertemuan tak terduga di lobi tadi pagi, kejutan lain sudah menunggu di depan mata. Siang itu, Fatma sedang duduk di kursi kerjanya yang empuk, berusaha menenggelamkan diri dalam tumpukan laporan bulanan untuk melupakan kejadian memalukan di lift. Namun, ketenangannya tidak berlangsung lama. Toh. Pintu kaca ruangannya diketuk. Seorang staf HRD masuk dengan wajah sumringah, diikuti oleh seseorang di belakangnya. Jantung Fatma mencelos. Siapa lagi kalau bukan Kevin? Pria itu kini berdiri tegak dengan kedua tangan terlipat sopan di depan perut. Seragam birunya terlihat kontras dengan suasana ruangan Fatma yang modern dan dingin. "Permisi, Bu Fatma," ucap staf HRD itu ramah. "Sesuai permintaan Ibu kemarin untuk tambahan tenaga kebersihan di lantai ini Kevin. Dia karyawan baru yang rajin. Mulai hari ini, dia akan khusus membantu semua kebutuhan operasional di divisi pemasaran di bawah pengawasan Ibu." Dunia Fatma rasanya runtuh seketika. Dia harus melihat wajah pria itu setiap hari, setiap jam, di ruang kerjanya sendiri. Bayangan tentang betapa kasarnya dia membentak Kevin di gang sempit kembali berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Rasa bersalah itu kini bercampur aduk dengan gengsi jabatannya yang tinggi. Bagaimana mungkin seorang manajer yang disegani terlihat lemah dan penuh dosa di depan bawahannya sendiri? Fatma merasa posisinya terancam. Bukan jabatannya, tapi harga dirinya. Kevin menatap Fatma, lalu membungkuk sedikit. "Mohon bimbingannya, Bu Fatma." Mendengar suara itu, mekanisme pertahanan diri Fatma langsung aktif. Dia tidak boleh terlihat lunak. Dia harus menunjukkan siapa bos di sini. Dia harus membangun tembok tinggi agar Kevin tidak berani macam-macam atau, lebih parah lagi, mengungkit kejadian kemarin di depan staf lain. Wajah cantiknya seketika berubah menjadi topeng besi yang dingin dan kaku. "Oke, Kevin," jawab Fatma dengan nada ketus, tanpa menatap mata pria itu. Ia pura-pura sibuk membolak-balik kertas di mejanya. "Saya tidak suka orang yang kerjanya lambat. Di sini ritmenya cepat." Fatma kemudian berdiri, menunjuk ke arah pintu besi di pojok ruangan yang paling jauh. "Tugas pertamamu. Lihat gudang arsip di sana. Itu sudah 5 tahun tidak dibereskan. Penuh debu, pengap, dan tumpukan kertas bekas. Saya mau hari ini juga gudang itu bersih, rapi, dan tidak ada satupun debu yang tersisa. Jangan istirahat sebelum selesai. Mengerti?" Itu adalah perintah yang kejam. Gudang itu adalah neraka kecil di kantor ini. Panas dan kotor. Fatma sengaja memberikannya agar Kevin sibuk di sana seharian dan tidak berkeliaran di sekitar mejanya. Namun, di luar dugaan Fatma, Kevin tidak membantah. Tidak ada raut wajah kesal atau tatapan protes. Kevin justru tersenyum tipis, seolah tugas membersihkan gudang berdebu adalah sebuah kehormatan. "Siap, Bu Fatma.
Akan saya kerjakan sekarang juga, jawab Kevin tegas, lalu berjalan mantap menuju gudang. Melihat punggung Kevin yang menjauh, Fatma kembali duduk lemas di kursinya. Ada rasa sesal yang menusuk di hati kecilnya. Kenapa aku jadi jahat begini sih? Batinnya menjerit. Namun, ego seorang manajer kadang memang lebih besar daripada hati nuraninya. Jam istirahat makan siang akhirnya tiba. Suasana kantor yang tadinya hening oleh suara ketikan keyboard kini berubah riuh oleh obrolan para karyawan yang bergegas menuju kantin atau lobi untuk mencari makan. Namun, tidak demikian dengan Kevin. Pria itu baru saja keluar dari neraka kecil bernama gudang arsip dengan penampilan yang cukup memprihatinkan. Seragam biru mudanya kini dihiasi bercak-bercak debu abu-abu, dan keringat membasahi dahinya. Meskipun lelah setelah 3 jam berkutat dengan tumpukan kardus tua, Kevin tidak mengeluh. Ia berjalan menuju pantry kecil di ujung lorong, berniat menyantap bekal sederhana yang dibawanya dari rumah kos. Di dalam pantry yang sepi, Kevin mengeluarkan sebuah kotak makan plastik yang warnanya sudah memudar. Isinya sangat sederhana, hanya nasi putih dingin dan sepotong telur dadar tipis yang ia masak sendiri subuh tadi. Namun naas. Mungkin karena tangannya terlalu lelah dan licin oleh keringat, kotak makan itu tergelincir dari genggamannya saat ia hendak membuka tutupnya. Wadah plastik itu menghantam lantai keramik dengan keras. Tutupnya terpelanting, dan isinya, nasi dan telur dadar itu, berhamburan keluar, berserakan kotor di lantai pantry. Kevin terdiam menatap makan siangnya yang kini tak lagi layak dimakan. Bahunya merosot lemas. Ia menghela napas panjang, lalu berjongkok untuk memunguti nasi yang berserakan itu satu persatu dengan tisu, membersihkan kekacauan yang ia buat tanpa berniat menyalahkan siapapun. Tanpa Kevin sadari, sepasang mata sedang memperhatikannya dari balik pintu kaca pantry yang sedikit terbuka. Itu Fatma. Wanita itu awalnya berniat mengambil air dingin, namun langkahnya terhenti melihat kejadian itu. Hati Fatma mencelos. Rasa bersalah yang sejak pagi ia tekan kini meledak kembali. Ia melihat Kevin yang kelelahan setelah menuruti perintahnya membersihkan gudang, kini harus kehilangan makan siangnya. Fatma menggigit bibir bawahnya. Rasa kemanusiaannya memberontak melawan egonya. Fatma segera kembali ke mejanya, menyambar ponsel, dan membuka aplikasi pesan antar makanan. Jarinya dengan cepat memesan paket bento Jepang lengkap dengan porsi jumbo dan minuman dingin. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk pria di pantry itu. 15 menit kemudian, pesanan datang. Fatma menarik napas panjang, mengatur ekspresi wajahnya agar tetap terlihat judes, lalu melangkah masuk ke pantry sambil menenteng kantong plastik makanan yang harum itu. Kevin, panggil Fatma dengan nada datar, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Kevin yang sedang minum air putih kaget dan langsung berdiri tegak. Iya, Bu Fatma. Fatma meletakkan bungkusan makanan mahal itu di meja pantry dengan sedikit kasar, seolah barang itu tidak berharga. Nih, makan, kata Fatma ketus sambil membuang muka. Tadi saya salah pesan. Saya pesannya 1, malah dikirim 2 paket jumbo. Daripada dibuang mubazir, kamu habiskan saja. Anggap saja bonus karena sudah bersihin gudang. Kevin menatap bungkusan itu dengan mata berbinar. Ia tahu harga makanan itu tidak murah. Serius, Bu? Ini buat saya semua? Iya, bawel. Cepat dimakan sebelum saya berubah pikiran dan kasih ke satpam. Sergah Fatma cepat, padahal dalam hati ia lega melihat senyum di wajah Kevin. Ingat ya, jangan ger. Itu cuma sisa jatah salah kirim. Fatma kemudian berbalik dan melangkah cepat keluar pantry. Namun, di balik punggungnya, seulas senyum tipis terukir di bibir manajer cantik itu. Untuk pertama kalinya hari itu, beban rasa bersalah di dadanya sedikit terangkat. Malam semakin larut, dan langit Jakarta seolah sedang menumpahkan seluruh amarahnya. Hujan deras mengguyur kawasan Sudirman tanpa ampun, disertai angin kencang yang membuat kaca-kaca lobi gedung perkantoran bergetar. Di sudut lobi yang megah namun mulai sepi itu, Fatma berdiri sambil memeluk tubuhnya yang mulai menggigil kedinginan. Wajahnya tampak kusut dan putus asa. Jari-jari lentiknya terus menari di atas layar ponsel, mencoba memesan taksi daring untuk kesekian kalinya. Namun, layar ponsel itu seolah mengejeknya. Tulisan, mencari pengemudi, terus berputar tanpa henti,
atau muncul notifikasi menyebalkan bahwa semua pengemudi sedang sibuk. Sesekali Fatma menghela napas kasar, matanya menatap nanar ke arah jalan raya yang tampak buram tertutup tirai air. Biasanya, dia tidak pernah semiskin ini dalam hal pilihan. Biasanya, dia tinggal masuk ke dalam mobil sedannya yang nyaman, menyalakan pemanas, dan meluncur pulang. Tapi ingat, mobil kesayangannya itu kini sedang menjadi rongsokan di bengkel akibat ulahnya sendiri kemarin. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan malam ini, penyesalan itu datang bersamaan dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Di tengah keputusasaan itu, terdengar suara mesin motor yang batuk-batuk mendekat ke arah lobi. Sebuah motor Honda Astrea tua yang bodinya sudah banyak goresan berhenti tepat di depan pintu kaca. Pengendaranya mengenakan jas hujan ponco plastik transparan yang kedodoran, jenis jas hujan murah yang biasa dijual di pinggir jalan seharga Rp10.000. Pria itu membuka kaca helmnya yang berembun. Itu Kevin. Loh, Bu Fatma? Belum pulang? Sapa Kevin sedikit berteriak mengalahkan suara hujan. Fatma terkejut. Rasa gengsinya langsung mencuat. Dia, seorang manajer, terlihat terlantar di lobi oleh bawahannya sendiri. Kevin. Iya nih, aplikasi error semua. Susah dapat taksi, jawab Fatma sambil membuang muka, berusaha terlihat santai padahal hatinya ketar-ketir. Kevin menatap sekeliling. Lobi sudah sepi. Tidak ada tanda-tanda hujan akan reda. Tanpa banyak bicara, Kevin mematikan mesin motornya, lalu turun dan membuka jok motor tuanya. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah helm bogo, helm bergaya retro dengan kaca cembung, yang warnanya krem bersih, sangat kontras dengan motornya yang butut. Helm itu terlihat rawat dan wangi. Bu, kalau nunggu reda bisa sampai subuh. Arah rumah kita kan sama, ke arah Tebet. Mau bareng saya saja sampai stasiun MRT terdekat? Atau kalau ibu tidak keberatan naik motor jelek, saya antar sampai rumah, tawar Kevin tulus. Fatma ragu. Naik motor? Hujan-hujanan? Bersama office boy? Gengsinya memberontak. Namun, tepat saat itu, kilatan petir menyambar langit, diikuti suara guntur yang menggelegar dahsyat. Fatma terlonjak kaget dan refleks menutup telinganya. Ketakutan mengalahkan gengsinya. Dia tidak punya pilihan lain. Tea, tapi saya nggak bawa helm. Cicit Fatma pelan, suaranya hampir tak terdengar. Kevin tersenyum. Dia melangkah mendekati Fatma, membawa helm bogo itu. Saya punya cadangan, Bu. Ini bersih kok. Perlahan, Fatma melangkah maju menembus batas lobi yang kering menuju area drop-off yang terciprat air hujan. Kevin dengan sopan mengangkat helm itu, lalu dengan hati-hati memakaikannya ke kepala Fatma. Jarak mereka begitu dekat saat itu. Fatma bisa mencium aroma sabun mandi yang segar dari tubuh Kevin, bercampur dengan aroma hujan. Tangan Kevin yang kasar namun lembut, saat mengaitkan tali helm di bawah dagu Fatma, membuat jantung sang manajer berdesir aneh. Nah, sudah bunyi klik. Aman, kata Kevin sambil menepuk pelan bagian atas helm Fatma. Ayo naik, Bu. Maaf ya, jas hujannya cuma satu, ibu pakai jaket saya saja untuk menutupi tasnya. Malam itu, di bawah guyuran hujan Jakarta, benteng pertahanan hati sang manajer perlahan mulai retak oleh kesederhanaan seorang office boy. Motor tua itu melaju membelah hujan Jakarta yang semakin deras. Harus diakui, tumpangan ini jauh dari kata nyaman. Suara mesinnya terdengar kasar, seperti orang yang sedang batuk pilek, berbet-berbet memekakkan telinga. Setiap kali berhenti di lampu merah, getaran mesinnya begitu hebat sampai-sampai gigi Fatma rasanya ikut bergetar. Belum lagi jok belakangnya yang tipis dan keras, membuat Fatma harus menahan posisi duduknya dengan canggung agar tidak merosot. Ini adalah pengalaman pertama Fatma naik motor butut seumur hidupnya. Biasanya, dia terlindungi kaca mobil yang kedap suara dan pendingin udara yang sejuk. Tapi malam ini, dia merasakan langsung cipratan air genangan, angin malam yang menusuk tulang, dan hiruk-pikuk klakson kendaraan lain yang memekakkan telinga. Namun anehnya, di balik punggung lebar Kevin yang basah oleh hujan itu, Fatma merasa aman. Punggung itu seolah menjadi tameng yang melindunginya dari kejamnya jalanan ibu kota. Tiba-tiba, sebuah angkot berwarna biru memotong jalur mereka dengan seenaknya untuk menepi menaikkan penumpang. Kevin yang kaget langsung menarik tuas rem dalam-dalam. Masalahnya,
Rem motor tua itu tidak sehalus motor zaman sekarang. Cengkeramannya kasar dan menyentak. Motor berhenti mendadak dengan guncangan keras. Fatma yang tidak siap sontak terdorong ke depan. Secara refleks, kedua lengannya melingkar erat memeluk pinggang Kevin. Tubuhnya menempel rapat pada punggung pria itu. Wajahnya menabrak bahu Kevin yang basah. Jantung Fatma berdegup kencang. Bukan hanya karena kaget, tapi karena kedekatan fisik yang tiba-tiba ini. Dia bisa merasakan hangat tubuh Kevin menembus lapisan jas hujan plastik yang tipis itu. Selama beberapa detik, Fatma lupa melepaskan pelukannya. Kehangatan itu terasa menenangkan di tengah dinginnya hujan. Waduh, hampir saja, gumam Kevin, lalu dia menoleh sedikit ke belakang, suaranya terdengar jenaka dari balik helm. Bu Fatma tidak apa-apa? Pegangan saja yang kenceng, Bu. Motor tua memang suka cari perhatian. Kalau nggak dipeluk, dia suka ngambek mogok di jalan. Mendengar godaan itu, kesadaran Fatma kembali seketika. Wajahnya memanas, untung saja tertutup helm bogo dan gelap malam. Dia buru-buru melonggarkan pelukannya, lalu memukul pelan punggung Kevin dengan kepalan tangannya. Modus kamu ya? Dasar kesempatan dalam kesempitan, omel Fatma, meski suaranya tidak terdengar benar-benar marah. Loh, demi keselamatan ini, Bu. Pegangan lagi gih, di depan banyak lubang, sahut Kevin sambil tertawa renyah. Meski mulutnya mengomel, tangan Fatma perlahan kembali mencengkeram sisi jaket Kevin, kali ini lebih erat dari sebelumnya. Di sisa perjalanan pulang itu, di bawah guyuran hujan yang tak kunjung reda, sang manajer galak akhirnya menyerah pada egonya dan menikmati momen sederhana berboncengan motor tua dengan bawahannya sendiri. Keesokan harinya, sepulang kerja, Fatma langsung memacu langkahnya menuju rumah sakit. Kali ini dia kembali naik taksi, karena dia tidak ingin merepotkan Kevin lagi, meskipun hatinya sedikit merindukan obrolan renyah di atas motor butut semalam. Sepanjang perjalanan, pikiran Fatma berkecamuk. Bukan hanya soal kesehatan ibunya, tapi juga soal biaya. Tabungannya memang ada, tapi biaya perbaikan mobil yang turun mesin kemarin ternyata jauh lebih mahal dari perkiraan. Kini, ibunya harus dirawat intensif. Bayangan tagihan rumah sakit yang membengkak mulai mencekik lehernya. Fatma berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang berbau obat-obatan menyengat. Langkahnya terhenti tepat di depan ruang rawat inap kelas 2 tempat ibunya dirawat kemarin. Namun, saat pintu dibuka, jantung Fatma mencelos. Ranjang itu kosong. Spray sudah diganti baru dan rapi. Ibunya tidak ada di sana. Kepanikan langsung menyergap. Suster, panggil Fatma setengah berteriak pada perawat yang lewat. Ibu saya mana? Pasien atas nama Ibu Ratih di kamar ini. Kenapa kosong? Apa terjadi sesuatu? Perawat itu tersenyum tenang, sangat kontras dengan wajah pucat Fatma. Oh, keluarga Ibu Ratih ya? Tenang, Bu. Ibu Ratih tadi siang sudah kami pindahkan ke Paviliun Anggrek, kamar VVIP nomor 1. VVIP. Mata Fatma membelalak. Suster jangan bercanda. Saya tidak pernah minta pindah. Saya tidak punya uang untuk bayar kamar semahal itu. Tolong kembalikan ibu saya ke kelas 2. Tidak perlu khawatir soal biaya, Bu, jawab perawat itu sambil mengecek papan di tangannya. Rumah sakit kami sedang merayakan ulang tahun gedung baru. Ibu Ratih terpilih secara acak oleh sistem komputer untuk mendapatkan grand prize, berupa upgrade fasilitas perawatan ke kelas VVIP secara gratis sampai sembuh. Termasuk penanganan langsung oleh Profesor Surya, dokter spesialis jantung terbaik di sini. Fatma ternganga. Kakinya lemas. Ia berjalan mengikuti perawat menuju Paviliun Anggrek. Begitu masuk, ia seperti masuk ke hotel bintang 5, bukan rumah sakit. Ada sofa empuk, kulkas, televisi besar, dan yang terpenting, ibunya tampak tidur pulas dengan wajah yang jauh lebih segar, didampingi alat-alat medis yang canggih. Fatma jatuh terduduk di samping ranjang, menangis haru. Ia merasa ada malaikat tak bersayap yang menolongnya di saat kritis. Tentu saja, Fatma tidak tahu bahwa malaikat itu sedang duduk di pojok kantin rumah sakit sambil menyeruput kopi hitam seharga Rp5.000. Kevin, yang masih memakai kaos oblong santai, baru saja menutup teleponnya. Pastikan Profesor Surya menangani Ibu Ratih dengan prioritas utama. Dan ingat,
Jangan sampai ada satupun staf yang membocorkan kalau ini perintah saya. Bilang saja promo atau apalah, bisik Kevin tegas pada direktur rumah sakit di ujung telepon. Kevin menatap ke arah gedung paviliun dari kejauhan. Baginya, uang bukanlah masalah. Melihat senyum lega di wajah wanita yang mulai ia kagumi itu, sudah lebih dari cukup sebagai bayaran. Kevin rela memutarbalikkan aturan rumah sakit miliknya sendiri, asalkan Fatma tidak perlu lagi menangis karena masalah biaya. Hari-hari berlalu di kantor Adhitama Group. Sejak kejadian di rumah sakit itu, beban di pundak Fatma terasa jauh lebih ringan. Ibunya mendapatkan perawatan terbaik, dan tagihan rumah sakit tidak lagi menjadi mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Namun, ada satu hal yang justru semakin memberatkan pikirannya belakangan ini, kehadiran Kevin. Siang itu, jam istirahat kantor baru saja dimulai. Fatma memutuskan untuk tidak turun mencari makan siang. Ia hanya ingin membuat roti bakar selai stroberi di pantry kantor, untuk mengganjal perutnya yang keroncongan. Suasana pantry siang itu sepi, hanya ada suara dengungan mesin pendingin air dan aroma kopi sisa pagi hari. Fatma berdiri di depan meja marmer pantry, berhadapan dengan musuh terbesarnya hari ini, sebuah toples selai kaca yang tutupnya macet total. Ia sudah mencoba memutar tutup logam itu sekuat tenaga. Wajah cantiknya mulai memerah karena menahan napas. Urat-urat halus di tangannya menonjol. Ia mencoba menggunakan tisu agar tidak licin, bahkan mencoba mengetukkan tutupnya ke pinggiran meja, namun toples itu tetap bergeming. Tutupnya seolah dilem mati. Fatma mendengus kesal. Ia merasa konyol. Ia adalah manajer yang bisa mengatur puluhan karyawan dan menangani proyek miliaran rupiah, tapi dikalahkan oleh toples selai seharga Rp30.000? Harga dirinya tercubit. Ia hampir menyerah dan membanting toples itu ketika tiba-tiba sebuah tangan kekar terulur dari sampingnya. Jangan dipaksa, Bu. Nanti tangannya lecet. Suara bariton yang lembut itu menyapa telinganya. Fatma menoleh kaget. Kevin sudah berdiri di sana, entah sejak kapan. Pria itu masih mengenakan seragam office boy birunya. Lengan bajunya digulung sampai siku, memperlihatkan otot lengannya yang terbentuk rapi, hasil dari kerja keras mengangkat galon dan kardus setiap hari. Tanpa menunggu izin, Kevin mengambil alih toples itu dari tangan Fatma yang pegal. Dengan gerakan santai, Kevin membalikan toples itu, menepuk bagian bawahnya dengan telapak tangan satu kali dengan suara buk yang mantap, lalu memutarnya kembali. Hanya dengan satu putaran ringan, terdengar bunyi klek. Tutup toples itu terbuka dengan sangat mudah, seolah tidak pernah macet sebelumnya. Kevin menyodorkan toples yang sudah terbuka itu kembali ke hadapan Fatma. Wajahnya mendekat sedikit, menatap tepat ke manik mata sang manajer. Ada kilatan jenaka di mata pria itu. Nah, sudah terbuka, kata Kevin sambil tersenyum miring yang menawan. Lain kali, panggil saya kalau ibu butuh tenaga, ya. Jangan cuma panggil Kevin kalau butuh fotokopi atau beli gorengan saja. Sayang otot saya kalau cuma buat angkat sapu. Mendengar godaan halus itu, pipi Fatma yang tadi merah karena menahan napas, kini berubah menjadi merah padam karena tersipu. Ia merasa wajahnya panas sampai ke telinga. Jantungnya berdetak tidak karuan, persis seperti remaja yang baru pertama kali digoda kakak kelas. Fatma buru-buru merebut toples itu dengan canggung. Makasih, gumam Fatma pelan, matanya tidak berani menatap Kevin. Ia buru-buru membalikan badan, pura-pura sibuk mengoles selai rotinya dengan tangan gemetar. Di belakangnya, Kevin terkekeh pelan sebelum melangkah keluar pantry, meninggalkan sang manajer yang kini tersenyum sendiri seperti orang gila di depan selembar roti tawar. Di dunia perkantoran, ada satu hal yang bergerak lebih cepat daripada koneksi internet 5G, yaitu gosip. Dan hari itu, nama Fatma menjadi topik hangat di setiap sudut pantry, lorong lift, hingga grup obrolan rahasia para karyawan. Perubahan sikap sang manajer pemasaran yang biasanya dikenal dingin dan galak itu tidak luput dari pengamatan mata-mata kantor. Mereka mulai menyadari bahwa Fatma, sang macan kantor, yang ditakuti, kini sering terlihat tersenyum simpul sendirian. Dan yang lebih mengejutkan lagi, senyum itu sering muncul setiap kali Kevin, si office boy baru itu, ada di sekitarnya. Bisik-bisik tetangga pun mulai beredar liar. Ada yang bilang Fatma sedang kena pelet, ada yang bilang Fatma sedang putus asa mencari jodoh sampai rela, turun kasta, mengencani bawahan rendahan.
Masa manajer gajinya 2 digit pacaran sama yang gajinya UMR? Apa kata dunia? Begitu kira-kira cibiran pedas yang terdengar samar-samar. Fatma mendengar semua itu, tapi ia memilih menutup telinga rapat-rapat. Baginya, kenyamanan dan ketulusan yang ia rasakan saat bersama Kevin jauh lebih nyata dan berharga daripada omongan orang yang hanya menilai kulit luarnya saja. Namun, ujian kesabaran Fatma sesungguhnya datang sore harinya. Saat jam pulang kantor, Fatma berjalan menuju area parkir motor. Ia berniat nekat pulang menumpang Kevin lagi, karena mobilnya belum selesai diperbaiki. Namun, belum sempat ia menyapa Kevin, sebuah mobil sport mewah berwarna merah menyala meraung masuk ke area parkir dan berhenti tepat di depan mereka, menghalangi jalan. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah sosok pria necis dengan setelan jas mengkilap dan kacamata hitam mahal. Itu adalah Aldo, mantan kekasih Fatma yang angkuh, pria yang dulu meninggalkan Fatma demi wanita yang lebih kaya raya. Aldo menatap Fatma dengan tatapan menilai, lalu matanya beralih menatap jijik ke arah Kevin yang sedang duduk di atas motor Vario karbu tuanya yang bodinya bergetar. Tawa sinis meledak dari mulut Aldo. Ia berjalan mendekat dengan gaya sok berkuasa, lalu menendang pelan ban depan motor Kevin seolah benda itu adalah sampah yang mengotori sepatunya. Wah, wah, wah. Jadi ini pengganti aku, Fatma? Sindir Aldo dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh karyawan lain yang sedang bubar kantor. Kamu nolak balikan sama aku cuma demi ini? Demi naik rongsokan besi berjalan ini? Serius? Jatuh miskin kamu sekarang? Atau selera kamu yang anjlok drastis sampai mau pacaran sama tukang pel yang motornya saja mungkin lebih tua dari umur dia? Wajah Kevin tetap tenang, ia hanya menunduk sedikit, menyembunyikan kilatan emosi di matanya agar tidak merusak penyamarannya. Namun tidak dengan Fatma. Tangan manajer cantik itu terkepal erat hingga bukunya memutih. Wajahnya memerah padam, bukan karena malu, tapi karena amarah yang mendidih melihat pria setulus Kevin dihina habis-habisan oleh manusia sombong di hadapannya. Hinaan itu bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam kobaran api amarah Fatma. Suasana parkiran yang tadinya riuh oleh suara mesin kendaraan, mendadak hening mencekam. Para karyawan yang kebetulan lewat menahan napas, menantikan drama apa yang akan terjadi selanjutnya. Kevin sendiri sudah bersiap untuk membalas ucapan Aldo dengan tenang, namun ia kalah cepat. Fatma melangkah maju dengan tatapan nyalang, berdiri tepat di antara Aldo dan motor tua Kevin. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena emosi yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Macan kantor, yang selama ini disegani di ruang rapat, kini keluar kandang untuk membela harga diri bawahannya. Tutup mulutmu, Aldo, bentak Fatma lantang, suaranya menggema memantul di dinding beton parkiran. Kamu tidak punya hak sedikitpun untuk menghina dia atau motornya. Aldo terperangah, senyum sinisnya luntur seketika. Loh, kok kamu marah? Aku kan cuma bicara fakta. Itu motor rongsokan, Fatma. Kamu itu manajer. Masa mau naik benda yang lebih pantas masuk museum rosokan? Asal kamu tahu ya, Tuan kaya raya, potong Fatma tajam sambil menunjuk dada Aldo. Di saat aku butuh bantuan tengah malam, di saat hujan badai dan aku sendirian, di mana mobil mewah kamu ini? Di mana kamu? Kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Tapi motor rongsokan ini, motor yang kamu hina ini, dia ada buat aku. Motor ini yang menembus hujan demi mengantar aku pulang dengan selamat. Napas Fatma memburu. Air matanya menggenang, tapi ia menahannya agar tidak jatuh. Ia menatap Aldo dengan tatapan kecewa bercampur muak. Bagi aku, jok belakang motor tua ini jauh lebih berharga dan lebih nyaman daripada kursi kulit mobil mewahmu yang dibeli dari uang hasil menipu orang lain. Kevin mungkin cuma seorang office boy di matamu, tapi dia punya hati emas dan sopan santun yang tidak akan pernah bisa kamu beli dengan semua uangmu itu. Kevin yang duduk di atas motor terpaku. Ia menatap punggung Fatma dengan pandangan tak percaya. Seumur hidupnya menjadi pewaris keluarga kaya, Kevin terbiasa dikelilingi wanita yang memuji mobil sportnya, memuji jam tangannya, atau memuji saldo rekeningnya. Tapi belum pernah ada satupun wanita yang berdiri pasang badan membela motor bututnya, membela kesederhanaannya, dengan begitu berani di depan umum. Detik itu juga, di tengah keributan parkiran, hati Kevin bergetar hebat. Ia tahu, pencariannya telah berakhir. Ia telah menemukan wanita itu. Fatma kemudian berbalik,
menyambar helm bogo dari tangan Kevin, dan langsung memakainya dengan kasar. Ia menepuk bahu Kevin. Jalan, Kevin. Jangan pedulikan orang sombong ini. Udara di sini jadi bau sampah karena dia. Kevin tersenyum tipis, menyalakan mesin motornya yang berisik, lalu melaju pergi meninggalkan Aldo yang berdiri mematung dengan wajah merah padam karena malu ditonton banyak orang. Sore harinya, kehebohan kembali terjadi di lobi kantor. Namun kali ini, bukan karena gosip miring atau drama pertengkaran, melainkan karena kedatangan sebuah truk towing pengangkut mobil yang berhenti tepat di depan pintu masuk utama. Di atas bak truk itu, terikat dengan gagah sebuah mobil sedan yang sangat dikenali oleh seluruh staf keamanan dan karyawan divisi pemasaran. Itu adalah mobil kesayangan Fatma. Fatma yang sedang membereskan meja kerjanya bergegas turun setelah ditelepon oleh resepsionis. Matanya terbelalak tak percaya. Mobilnya, yang kemarin hancur berantakan dengan bumper penyok dan mesin berasap, kini terlihat kinclong seperti baru keluar dari showroom. Bodi depannya mulus tanpa cacat sedikitpun. Catnya mengkilap memantulkan cahaya matahari sore, dan suara mesinnya saat diturunkan oleh petugas terdengar sangat halus, nyaris tak terdengar. Dengan tangan gemetar, Fatma menerima kunci mobil dari petugas bengkel. Pikirannya langsung tertuju pada saldo tabungannya. Perbaikan secepat ini dengan hasil sesempurna ini pasti biayanya selangit. Ia sudah siap mental untuk menggesek kartu kreditnya sampai limit. Totalnya berapa, Mas? Saya bayar sekarang, tanya Fatma was-was sambil membuka dompetnya. Petugas bengkel itu justru tersenyum lebar sambil menggelengkan kepala. Ia menyerahkan selembar faktur kwitansi berwarna kuning. Di kolom, total bayar, tertera angka yang membuat Fatma hampir pingsan. 0 rupiah. Gratis, Bu, kata petugas itu santai. Kebetulan bengkel kami sedang ada kerja sama sponsorship dengan asuransi kantor Ibu. Karena Ibu adalah manajer terpilih bulan ini, semua biaya turun mesin dan perbaikan bodi ditanggung penuh oleh pihak sponsor. Ini garansinya seumur hidup. Kalau rusak lagi, tinggal telepon kami. Hah? Sponsor? Asuransi? Fatma bingung setengah mati. Setahunya, asuransi kantor tidak pernah sedermawan ini, apalagi untuk kerusakan akibat kelalaian sendiri. Mas jangan bercanda ya. Siapa yang bayar ini sebenarnya? Petugas itu hanya mengangkat bahu, enggan membocorkan rahasia klien VVIP-nya. Rezeki anak soleh jangan ditolak, Bu. Permisi, saya pamit dulu. Fatma berdiri mematung di samping mobilnya yang sudah sembuh total. Ia merasa ada yang aneh. Semua ini terlalu kebetulan. Ibu yang tiba-tiba masuk VVIP gratis, dan sekarang mobil rusak parah yang jadi baru dalam sekejap tanpa biaya. Hatinya bertanya-tanya, siapa malaikat penolong misterius ini? Secara naluriah, Fatma menoleh ke arah pos satpam di ujung parkiran. Di sana, ia melihat Kevin sedang menyapu halaman dengan santai. Pria itu tidak menoleh, tapi tangan kanannya terangkat sedikit, memberikan jempol ke udara, seolah tahu persis apa yang sedang dirasakan Fatma. Detik itu, kecurigaan mulai tumbuh di benak sang manajer. Mungkinkah? Ah, tidak mungkin. Dia kan cuma office boy. Tapi, kenapa rasanya Kevin selalu ada di balik setiap keajaiban yang dialaminya? Pernahkah Anda merasakan momen di mana waktu seolah berhenti berputar? Momen ketika 1 detik terasa seperti 1 jam, karena otak Anda sedang berusaha memproses sebuah kejutan yang tak masuk akal. Itulah yang dirasakan Fatma siang ini. Matahari bersinar terik di luar gedung Adhitama Tower. Di dalam lobi, kesibukan sedang memuncak. Kevin, dengan seragam birunya yang mulai basah oleh keringat, sedang sibuk membantu resepsionis memindahkan tumpukan kardus dokumen yang cukup berat menuju lift barang. Karena pandangannya terhalang oleh tumpukan kardus yang tinggi, Kevin tidak melihat Fatma yang sedang berjalan terburu-buru sambil membaca berkas di tangannya dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Bahu mereka beradu cukup keras. Kardus di tangan Kevin oleng, memaksanya melakukan gerakan refleks untuk menyeimbangkan beban. Namun, gerakan mendadak itu membuat dompet kulit yang terselip saku celana belakangnya terlempar keluar dan mendarat keras di lantai marmer. Dompet itu terbuka lebar, memuntahkan beberapa isinya. Fatma yang kaget langsung berjongkok, berniat membantu memungut barang-barang Kevin yang berserakan sebagai bentuk sopan santun.
Tangan lentiknya meraih sebuah kartu identitas yang tergeletak paling dekat dengan kakinya. Namun, saat jemarinya menyentuh permukaan kartu itu, gerakan Fatma terhenti total. Matanya membelalak lebar, napasnya tercekat. Kartu di tangannya itu bukanlah kartu ID pegawai biasa yang berwarna biru muda, bukan pula kartu ID manajer seperti miliknya yang berwarna merah marun. Kartu itu berwarna hitam pekat dengan bahan logam yang terasa dingin dan berat. Di tengahnya, terukir logo perusahaan dengan tinta emas yang berkilau mewah. Dan di bawah foto Kevin yang terlihat gagah dengan jas formal, tertera sebuah tulisan yang membuat darah Fatma berdesir hebat. Kevin Adhitama, Chief Executive Officer, CEO. Dunia Fatma seakan berputar. Ia mendongak, menatap Kevin dengan tatapan kosong. Mulutnya terbuka sedikit, ingin bertanya tapi suaranya hilang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pria yang selama ini ia suruh mengepel, pria yang ia ajak makan di warung pecel lele, dan pria yang motornya sering mogok ini memegang kartu identitas pemilik tertinggi perusahaan? Kevin yang menyadari bahaya langsung meletakkan kardusnya sembarangan. Wajahnya pucat pasi, panik bukan main. Dengan gerakan secepat kilat, ia menyambar kartu hitam itu dari tangan Fatma dan memasukkannya asal-asalan ke dalam saku celananya. Aduh, maaf Bu Fatma. Itu kartu mainan. Iya, mainan ponakan saya. Biasa anak-anak zaman sekarang suka main jadi bos-bosan, terus ketinggalan di dompet saya. Hehe, mirip asli ya, Bu? Namanya juga mainan mahal, celoteh Kevin terbata-bata. Keringat dingin mengucur di dahinya. Alasan yang keluar dari mulutnya terdengar sangat konyol dan dipaksakan. Fatma masih diam terpaku. Logikanya berusaha menerima alasan itu, tapi hati kecilnya berteriak sebaliknya. Tatapan matanya menajam, penuh selidik. Ada aura wibawa yang tiba-tiba terpancar dari sosok Kevin yang panik itu, aura yang tidak mungkin dimiliki oleh sekadar office boy biasa. Benih kecurigaan yang sudah tertanam sejak insiden rumah sakit dan bengkel mobil, kini mulai tumbuh menjadi sebuah keyakinan yang menakutkan. Seminggu berlalu sejak insiden kartu identitas itu. Kevin menghilang tanpa kabar. Tidak ada lagi sosok office boy yang menyapu lobi atau membuatkan kopi di pantry. Fatma mencoba bertanya pada HRD, namun jawabannya selalu diplomatis, Kevin sedang cuti panjang. Hati Fatma gelisah. Alasan? Kartu mainan, yang diucapkan Kevin waktu itu terus terngiang di kepalanya seperti sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Hari ini adalah hari besar bagi Adhitama Group. Rapat umum pemegang saham sekaligus pelantikan CEO baru pengganti Bapak Adhitama Senior yang pensiun. Seluruh manajer divisi, direksi, dan petinggi perusahaan berkumpul di Grand Ballroom lantai teratas. Suasana ruangan itu begitu formal, dingin, dan mengintimidasi. Fatma duduk di barisan tengah, meremas jemarinya yang dingin. Ia merasa kecil di antara para pejabat perusahaan yang mengenakan jas mahal dan jam tangan mewah. Tepat pukul 10 pagi, lampu ruangan meredup. Sorot lampu utama mengarah ke pintu masuk ganda yang terbuat dari kayu jati ukir. Pembawa acara berbicara dengan lantang melalui pengeras suara. Hadirin sekalian, mari kita sambut Presiden Direktur dan CEO baru Adhitama Group, Bapak Kevin Adhitama. Pintu besar itu terbuka perlahan. Dan di sanalah, waktu seolah berhenti bagi Fatma. Masuklah seorang pria muda dengan postur tegap yang sempurna. Tidak ada lagi seragam biru cleaning service yang lusuh. Tidak ada lagi rambut berantakan atau sepatu kets yang solnya sudah tipis. Pria itu mengenakan setelan jas navy potongan Italia yang sangat pas di badannya, kemeja putih bersih yang kontras dengan dasi sutra merah marun, dan sepatu pantofel hitam yang mengkilap memantulkan cahaya lampu. Rambutnya ditata rapi dengan gaya pomade yang mempertegas garis rahangnya yang maskulin. Itu Kevin. Tapi bukan Kevin si office boy yang biasa disuruh membeli gorengan. Ini adalah Kevin sang penguasa, sang pewaris tahta. Seluruh ruangan bertepuk tangan riuh, namun Fatma tidak bisa menggerakkan tangannya. Ia membeku. Mulutnya sedikit terbuka, matanya membelalak tak percaya. Tubuhnya lemas seolah seluruh tulangnya dilolosi satu persatu. Pria yang pernah ia bentak di gang sempit, pria yang ia bonceng dengan motor butut, pria yang ia beri makan siang sisa, adalah bos besar yang memegang nasib ribuan karyawan di gedung ini. Kevin berjalan menuju podium dengan langkah percaya diri yang penuh wibawa. Aura kepemimpinannya begitu kuat,
hingga membuat para direktur senior menunduk hormat. Namun, saat melewati deretan kursi manajer pemasaran, langkah Kevin melambat. Ia menoleh ke samping, tepat ke arah Fatma yang sedang menatapnya dengan wajah pucat pasi. Di tengah keseriusan acara itu, Kevin melakukan hal yang tak terduga. Ia menyunggingkan senyum miring khasnya, senyum yang sama saat ia membuka toples selai di pantry, dan mengedipkan sebelah matanya dengan jahil kepada Fatma. Tatapannya seolah berkata, "Kejutan, Bu Manajer." Fatma merasa pasokan oksigen di paru-parunya menipis. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, berusaha agar tidak pingsan di tempat karena shock berat. Ternyata, selama ini ia bukan sedang menolong bawahan yang miskin, melainkan sedang jatuh cinta pada pangeran yang menyamar. Begitu pidato pelantikan selesai, Fatma tidak menunggu sesi ramah tamah. Dengan wajah yang masih merah pada menahan malu dan perasaan yang campur aduk, ia menyelinap keluar dari ballroom. Ia butuh udara segar. Ia butuh tempat untuk berpikir. Kakinya membawanya naik ke rooftop gedung, tempat di mana angin Jakarta berhembus kencang, mencoba mendinginkan kepalanya yang mendidih. Fatma berdiri di tepi pagar pembatas, menatap langit sore. Ia merasa dibodohi. Ia merasa seperti mainan. Namun, belum sempat air matanya jatuh, pintu rooftop terbuka. Kevin muncul di sana, masih dengan setelan jas mahalnya, namun napasnya sedikit terengah karena berlari menyusul Fatma. "Kenapa kamu lari, Bu Manajer?" tanya Kevin lembut, langkahnya perlahan mendekat. Fatma berbalik, matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu bohong, Kevin? Atau Pak CEO? Selama ini kamu anggap aku apa? Hiburan di tengah kebosananmu menyamar?" Kevin menggeleng tegas. Ia berdiri tepat di hadapan Fatma, menatap manik mata wanita itu dalam-dalam. "Aku tidak pernah menganggapmu mainan, Fatma. Aku menyamar karena aku lelah. Aku lelah dikelilingi orang-orang bermuka dua yang hanya manis di depan karena uang dan jabatanku. Aku ingin tahu, adakah orang di gedung ini yang akan menghargai aku sebagai manusia biasa, bukan sebagai pewaris tahta?" Kevin meraih tangan Fatma, menggenggamnya erat. "Dan aku menemukanmu. Kamu adalah satu-satunya orang yang mau membonceng motor bututku di tengah hujan badai. Kamu satu-satunya yang berani membela aku di depan mantan pacarmu yang sombong itu. Kamu tidak melihat hartaku, Fatma. Kamu melihat hatiku. Dan bagiku, itu jauh lebih berharga dari semua aset perusahaan ini." Air mata Fatma akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Penjelasan itu meruntuhkan semua amarahnya. Sore itu, ketika jam pulang kantor tiba, lobi utama gedung Adhitama Tower mendadak heboh. Para karyawan berbisik-bisik melihat CEO baru mereka, Kevin Adhitama, berdiri di depan pintu lobi. Bukan menunggu limosin atau mobil mewah jemputan, melainkan berdiri di samping motor Vario Matic tua yang catnya sudah kusam dan suaranya cempreng. Fatma keluar dari lift, ragu-ragu. Kevin yang melihatnya langsung tersenyum lebar. Di hadapan ratusan pasang mata karyawan yang melongo tak percaya, Kevin mengambil helm bogo retro miliknya, lalu menyodorkannya kepada Fatma. "Manajer Fatma," panggil Kevin lantang namun jenaka. "Saya ada urusan mendesak. Ibu saya mengadakan syukuran di rumah, dan beliau menyuruh saya membawa calon menantu kesayangannya. Mobil saya kan rusak. Jadi maukah kamu bonceng saya lagi? Jok belakang ini kosong khusus buat kamu." Wajah Fatma merona merah, tapi senyum bahagia merekah di bibirnya. Ia mengambil helm itu, lalu memukul pelan lengan Kevin yang terbalut jas mahal. "Dasar CEO modus. Awas ya kalau mogok lagi." Fatma naik ke boncengan. Kevin menyalakan mesin motor tuanya. Suara berbet-berbet knalpot bobrok itu terdengar kontras dengan kemewahan gedung pencakar langit di belakangnya. Namun, bagi mereka berdua, itu adalah suara paling merdu. Motor itu melaju meninggalkan lobi, membawa sepasang kekasih yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh kendaraan mewah, cukup ketulusan dan satu helm bogo untuk berdua. 6 bulan berlalu sejak insiden kartu identitas yang menghebohkan itu, dan hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bukan di gang sempit atau warung pecel lele, kali ini kisah cinta mereka berlabuh di Grand Ballroom Hotel Bintang 5 paling mewah di Jakarta. Dekorasi ruangan disulap bak negeri dongeng dengan ribuan bunga mawar putih. Namun ada satu benda unik yang dipajang dengan bangga tepat di sebelah pelaminan.
motor Honda Astrea tua milik Kevin yang sudah dipoles mengkilap, lengkap dengan helm bogo krem kesayangan Fatma di atas joknya. Motor butut itu menjadi saksi bisu perjalanan cinta sang CEO dan manajernya. Saat akad nikah berlangsung, suasana hening penuh haru. Kevin, yang biasanya jahil, kini meneteskan air mata saat menjabat tangan ayah Fatma. Dengan lantang dan mantap, ia mengucapkan janji suci dalam satu tarikan napas. Fatma, yang duduk di sampingnya dalam balutan kebaya putih nan anggun, tak kuasa menahan tangis bahagia. Ia tidak pernah menyangka, insiden tabrakan mobil dan bentakan kasar di pagi hari yang buruk itu, justru menuntunnya pada pria terbaik yang pernah ia temui. Malam harinya, saat resepsi, Kevin memberikan kejutan di depan ribuan tamu undangan. Ia mengambil mikrofon, menatap mata istrinya, dan berkata, "Fatma, aku mungkin punya ratusan mobil mewah di garasi. Tapi aku berjanji, aku akan tetap menjadi supir pribadimu yang paling setia. Aku siap memboncengmu melewati hujan badai, banjir, atau macetnya Jakarta, bahkan jika kita harus mendorong motor tua itu berdua sampai tua nanti." Gelak tawa dan tepuk tangan riuh menggema, membuat wajah Fatma merona merah sekaligus bahagia. Kemesraan mereka tidak berhenti di pesta pernikahan. Kehidupan rumah tangga Kevin dan Fatma justru semakin manis. Kevin yang terbiasa hidup mandiri saat menyamar, sering bangun lebih pagi untuk membuatkan sarapan. Pemandangan di dapur rumah mewah mereka sungguh menggemaskan. Kevin dengan apron masak yang menutupi dada bidangnya, sedang sibuk membalik telur dadar, menu andalan saat ia masih jadi office boy, sementara Fatma memeluk pinggang suaminya dari belakang, menyandarkan kepalanya di punggung yang dulu sering ia peluk saat dibonceng motor. "Masak apa, Pak CEO?" goda Fatma manja. "Masak menu spesial bintang 5. Nasi telur kecap ala office boy Kevin," jawab Kevin sambil menyuapi potongan telur pertama pada istrinya. Mereka tertawa lepas, menikmati sarapan sederhana itu dengan penuh cinta. Bagi Fatma, kemewahan sesungguhnya bukanlah rumah besar atau harta Kevin yang melimpah, melainkan perhatian-perhatian kecil seperti ini. Di garasi rumah mereka, di antara deretan mobil sport mahal, motor Astrea tua itu terparkir di tempat paling istimewa. Motor itu tidak akan pernah dijual, karena motor itulah yang mengajarkan mereka bahwa cinta sejati tidak memandang tahta, tapi memandang ketulusan hati yang rela berkorban di tengah sempitnya gang kehidupan. Nah, Sobat Ken Arok, begitulah akhir bahagia dari perjalanan cinta Kevin dan Fatma.